2 Agustus itu, di mana mereka sesuai dengan CCTV, nanti CCTV-nya bisa saya kirimkan ya. CCTV itu mereka menghentikan kendaraan, kemudian mereka turun, ada sekitar 8 orang turun, kemudian mengancam pelaku dengan menempelkan celurit ke lehernya. Mengancam korban dengan menempelkan celurit ke lehernya. Korban yang merasa tidak berdaya, kemudian sepeda motornya dirampas dan dibawa lari. Setelah itu mereka juga setelah melakukan di Yosudarso, mereka juga melakukan di Jalan Karya dan kemudian juga melakukan di tempat lain. Jadi satu malam itu ada 3 lokasi. Kami akan merilis pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHP yang merupakan pengembangan dari pengungkapan kasus yang kami lakukan tempo hari terkait dengan kejahatan pencurian kekerasan yang dilakukan oleh geng motor yang terjadi di Jalan Yosudarso, Kelurahan Pulau Brayan, Kota Kecamatan Medan Barat, tanggal 30 Agustus. Perlu kami sampaikan bahwa kami berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 pentolan atau bisa kita katakan ketua geng motor yang melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan curas tersebut, yaitu dari geng motor Uyot. Betul ya? Iya, Pak. Saya ulangin sekali lagi bahwa kejadian tanggal 30 Agustus pencurian dengan kekerasan itu didalangi oleh 2 geng motor, yaitu Uyot dan 234 SC. Di mana pada tempo sebelumnya kita berhasil melakukan penangkapan terhadap Panglima dan ketua geng dari geng motor 234 Uyot, SC, dan sudah kita lanjutkan ke persidangan di mana sekarang mereka sedang panglimanya sudah divonis dan ketuanya sedang dalam proses penuntutan dan persidangan. Untuk kasus yang menjadi laporan polisi dan kami tidak lanjuti, LP nomor 247 tanggal 30 Agustus, korban ini tidak luka. Namun untuk kejadian yang berada di depan di Gang Bilal sana, mereka geng 234 yang diketuai oleh Swing kemarin dan Borok, dan berafiliasi dengan mereka, bergabung dengan Uyot yang diketuai oleh RW ini, Wisnu. Mereka melakukan pembacokan terhadap 1 orang korban dan menderita luka bacok, namun tidak dalam. Saat ini korban dalam keadaan yang sehat, dan dengan berhasilnya kami melakukan penangkapan dan pengungkapan kasus ini, tentunya terhadap kasus pembacokan tersebut akan kita tindak lanjut sampai ke persidangan. Uang hasil kejahatannya biasanya digunakan untuk apa, Pak? Uang hasil kejahatan berdasarkan pemeriksaan digunakan untuk pribadi. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan urin dari yang tersangka yang berhasil kami amankan. Kalaupun memang nanti ada, tentunya kita perlu melakukan penyelidikan terkait dengan hasil tersebut, dan mohon waktu untuk pengungkapan terkait dengan hasil kejahatan maupun barang-barang hasil kejahatan mereka. Kita akan telusuri lebih lanjut. Bukan pengungkapan berdasarkan pengembangan tersebut adalah ketua geng motor dari Uyot. Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan, tersangka ini dengan inisial RW, umur 18 tahun dan tinggal di Marelan, mengakui telah melakukan berbagai kejahatan dengan kekerasan yang terjadi di Medan Barat. Itu ada sekitar 4 lokasi, di mana semuanya menggunakan senjata tajam berupa senjatamu apa? Celurit dan samurai kelewang. Untuk ke depan, kepada tersangka yang berhasil kami lakukan penangkapan ini akan kita proses dengan pasal 365 KUHP, ancaman hukuman 12 tahun, dan semoga dengan penangkapan yang kami lakukan bisa membuat masyarakat menjadi aman dan tentram, dan ke depan juga kita tetap menjadikan patroli sambang maupun kegiatan pencegah gangguan Kamtibmas di malam hari dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan perseorangan ataupun gerombolan ataupun itu geng motor, tetap akan menjadi atensi dan kita berantas sehingga bisa menciptakan situasi Kamtibmas yang aman bagi masyarakat. Sekian dari saya, mungkin ada pertanyaan. Bang, ini merupakan otak pelaku dan sudah berapa kali Bang ini beraksi, dan hasil dari kejahatannya itu dipakai untuk apa, Bang? Dari hasil penyelidikan yang sudah kami lakukan, dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang sudah kami lakukan, tersangka RW ini adalah otak
dari setiap kejahatan dengan modus geng motor yang terjadi di wilayah Medan Barat dan sekitarnya, di mana mereka ini berjanji dulu atau membuat janji dengan geng motor yang lain dan kemudian melakukan aksi pencurian kekerasan dengan menggunakan senjata tajam. Dan terhadap barang-barang yang merupakan hasil kejahatan akan kami lakukan pemeriksaan lebih mendalam karena penangkapan mereka ini terpisah, waktunya tidak bersamaan. Jadi yang satu mengakui barang hasil kejahatan dibuang oleh RW, di mana ketua dan panglima kemarin mengakui dibuang oleh RW, dan dari pemeriksaan RW dibuang oleh pelaku sebelumnya. Kami berencana akan melaksanakan konfrontasi untuk tetap berupaya mencari barang bukti terkait dengan kejahatan yang telah dilakukan di wilayah hukum Medan Barat. Tersangka ditangkap di daerah mana, Bang? Tersangka kami tangkap di Jalan Veteran Helvet, di mana kami melakukan penyelidikan mendalam sampai dengan pembuntutan kegiatan tersangka, dan berdasarkan bantuan dari masyarakat juga yang mendukung tentang pemberantasan geng motor ini, kami berhasil melakukan pembuntutan dan melakukan penangkapan di sekitar Jalan Veteran Helvet ya. Dalam kasus yang kita tindak lanjuti ini ada beberapa DPO yang sudah kita sebar, dan tentunya mohon waktu untuk kita tetap berupaya mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya dengan menangkap pelaku-pelaku yang kita curigai berdasarkan alat bukti yang kita temukan dalam penyelidikan sebelumnya. Masih ada beberapa orang lagi yang sudah kita sampaikan kemarin pada rilis sebelumnya dan tetap kita lakukan upaya. Kami menghimbau jika ada etikat baik untuk menyerahkan diri, sebaiknya menyerahkan, dan kalau sudah kita proses tidak ada ampun untuk pelaku kejahatan. 365 ancaman hukuman 12 tahun, dan itu terhadap satu laporan. Kami berupaya untuk melanjutkan seluruh kasus yang dia lakukan agar benar-benar menjadi efek jera bagi orang lain, ataupun terutamanya seperti yang kita ketahui banyak pelajar-pelajar yang ikut-ikutan. Ini untuk mencegah supaya kedepannya pelajar ini tidak terafiliasi dengan geng motor apapun dalam melakukan kejahatan apapun.